Penyelenggaraan World Superbike dan persiapan ajang dunia MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian di Pulau Lombok dan sekitarnya. Penyelenggaraan World Superbike telah sukses dilaksanakan di sirkuit internasional Mandalika. Komisi 10 DPR RI berharap seluruh fasilitas serta sarana dan prasarana sirkuit Mandalika pasca penyelenggaraan event besar internasional harus tetap terpelihara. Pemulihan sektor pariwisata menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara, terutama di Bali. Menurut Badan Anggaran DPR RI, Bali memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak hotel dan restoran, sehingga pemulihan pariwisata di Bali menjadi stimulus terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali. Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, yang di rumah maupun yang sedang di jalan nih. Apa kabarnya? Tentunya senang sekali saya di sini dapat menjumpai Anda kembali tentunya bersama rekan saya dalam Suara Parlemen edisi Kamis 9 Desember 2021 bersama saya Rini Reski dan rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Seperti biasa Rini dan juga saya ini akan memberikan informasi ya seputar aktivitas, dinamika dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tepat di hari ini Kamis 9 Desember 2021 ini memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ya. Iya, kita sangat mengapresiasi ya Uki. Tapi tadi pada saat sebelum acara ini dimulai dari kamu datang tadi pagi terlihat senang sekali. Nyanyi-nyanyi, gembira. Betul, enggak. Ini kalau kita membahas terkait dengan senang sekali, kita berharap bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus bagaimana ini bisa membuat Indonesia bisa menjadi lebih bebas dari korupsi lagi. Kalau misalnya kita melihat ini, Rini ya, terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia ini dibuat untuk menyoroti hak dan juga tanggung jawab pejabat pemerintah, pegawai negeri, aparat penegak hukum, perwakilan media, sektor swasta, masyarakat sivil, dan juga akademisi. Kalau Rini, apa nih yang sudah, ataupun juga Rini punya anak, apa yang Rini kasih tahu ke anaknya terkait dengan korupsi ini? Tentunya korupsi, kita memperingati Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember ya Uki ya, diperingati setiap tahun. Tetapi kan kejadian ada baru-baru ini kan dengan pidana hukuman mati, betul, yang sedang viral ya, belakangan ini. Tetapi balik lagi itu akan menjadi pro kontra. Nah, untuk kita mendidik anak kita dari awal tentang korupsi, yang pertama adalah satu, kejujuran. Nah, itu yang juga penting, kejujuran dan juga integritas yang nggak kalah penting juga. Dan kita tidak akan membahas terkait dengan Hari Anti Korupsi, kita nih akan membahas terkait dengan sirkuit Mandalika setelah World Superbike seperti apa nih. Nanti kita akan membahasnya di segmen akhir. Tapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu nih informasi yang pertama, pemirsa, terkait dengan Mandalika diharapkan bisa menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Lombok. Penyelenggaraan World Superbike merupakan dinilai menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan pariwisata Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Pulau Lombok. Nah, ini anggota Komisi 10 DPR RI menegaskan momentum ini harus dijamin kebermanfaatannya agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Penyelenggaraan World Superbike dan persiapan ajang dunia MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian di Pulau Lombok dan sekitarnya. Ditemui usai meninjau sirkuit internasional Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menyatakan penyelenggaraan World Superbike merupakan momentum yang tepat untuk kebangkitan pariwisata Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Baik, ini kan niat besarnya kan untuk menjadikan kawasan ekonomi khusus juga ya, jadi berdampak pada masyarakat sekitar, tentunya masyarakat Lombok. Nah, itu harus terasa. Jadi tadi saya tanyakan, ada nggak industri pariwisata sini terlibat atau sudah punya dampaknya gitu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menghimbau pengelola kawasan Mandalika untuk membuat event-event dan destinasi wisata lain yang menjangkau kalangan menengah ke bawah. Jadi orang datang itu untuk yang katakanlah middle low, yang tidak bisa menikmati event balapan,
Ya, apakah karena faktor mahal atau karena faktor tadi event itu tidak setiap tahun ada. Tapi kalau yang kayak begitu tiap hari pasti bisa dilakukan. Nah, itulah tadi saya pikir harus mulai dipikirkan oleh pengelola kawasan tentunya untuk membuat poin-poin lain selain Mandalika ini. Karena kalau tidak nanti kita hanya bergantung dari event-event. Dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Jadi Uki, kapan kira-kira rencana untuk berkunjung ke Mandalika? Kalau sekarang kunjung ke sana panas-panasan atau lagi musim hujan, percuma juga ngapain. Nanti kalau misalnya udah ada MotoGP tahun depan, insya Allah ya. Tahun depan ya, kita kan sebagai tuan rumah nih tahun depan, tapi kita harapkan dengan tentunya penyambutan sampai di tahun depan ini akan lebih baik ya. Betul sekali. Pandemi tentunya. Semoga segera berakhir. Ya. Dan juga kita akan beralih ke berita selanjutnya. Fasilitas dan sapra sirkuit Mandalika harus terpelihara. Penyelenggaraan World Superbike Terah sukses dilaksanakan di sirkuit internasional Mandalika. Komisi 10 DPR RI berharap seluruh fasilitas serta sarana dan prasarana sirkuit Mandalika pasca penyelenggaraan event terbesar internasional harus tetap terpelihara. Dan berikut berita selengkapnya. Penyelenggaraan World Superbike telah sukses dilaksanakan di sirkuit internasional Mandalika. Komisi 10 DPR RI berharap seluruh fasilitas serta sarana dan prasarana sirkuit Mandalika pasca penyelenggaraan event besar internasional harus tetap terpelihara. Hal ini diutarakan anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji usai meninjau sirkuit internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nuroji meminta seluruh pihak dapat terus menjaga dan memelihara seluruh venue yang berada di kawasan Mandalika, kendati gelaran ajang balap internasional telah selesai dilaksanakan. Ya jangan seperti juga pembangunan lain seperti Wisma Atlet di Palembang segala macam. Sekarang juga seperti jembatan layang, proyek-proyek mahal itu kan nggak kereta layang ya, nggak kepake. Artinya ini juga jangan dari situ nasibnya, hanya menunggu event-event besar terus tidak ada dampak ekonomi. Bagi saya buat dampak ekonominya, jadi kegiatan itu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai kualitas trek dan fasilitas infrastruktur sirkuit internasional Mandalika sudah sangat layak untuk menjadi tuan rumah event besar internasional. So good, kita lihat ya. Kalau kita lihat kualitas daripada treknya, saat ini kita berada di sini di atas treknya itu sendiri. Memang ini baik sekali. Gravelnya pun tadi kita periksa, gravelnya itu tidak ada batu split yang tajam, semuanya bulat-bulat ya. Artinya benar-benar perhitungannya cukup matang ya. Tentu harapan kita ke depan ini benar-benar terawat dan terjaga, karena kemarin kan baru event permulaan. Kita harapan kita dalam beberapa bulan ke depan. Dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Terkait dengan bagaimana Indonesia sudah punya banyak venue-venue olahraga yang berskala internasional, seperti misalnya kemarin baru dilaksanakan PON di Papua, dan juga terkait dengan bagaimana kemarin renovasi GBK. Ini kita peran serta masyarakat, kita berharapkan bahwa nantinya sirkuit Mandalika ini bisa tetap terjaga, bisa tetap terawat, dan bisa terus digunakan untuk event-event besar skala nasional maupun juga internasional ya. Kita beralih ke informasi ini dari pariwisata di Bali. Peningkatan pajak melalui pariwisata Bali. Pemulihan sektor pariwisata menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi dan juga peningkatan penerimaan negara, terutama di wilayah Bali. Menurut Badan Anggaran DPR RI, Bali memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak hotel dan juga restoran. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemulihan sektor pariwisata menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara, terutama di Bali. Menurut Badan Anggaran DPR RI, Bali memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak hotel dan restoran, sehingga pemulihan pariwisata di Bali menjadi stimulus terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali. Dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI di Bali, Kantor Pajak Perwakilan Bali menyampaikan penerimaan pajak Bali hingga akhir Oktober 2021 telah mencapai 5,6 miliar rupiah dari target 7,9 miliar rupiah. Anggota Banggar DPR RI Iwayan Sudirta mengatakan, meski masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus, pemberian insentif perpajakan dari pemerintah akan memberikan dampak terhadap penerimaan dan jumlah wajib pajak di Bali. Kalau relaksasi pajak ini diwujudkan untuk UMKM dan masyarakat menengah ke bawah, pasti daya beli mereka akan meningkat, lalu ekonomi berputar, tujuan PEN tercapai.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Al-Qadri optimis pertumbuhan ekonomi Bali akan menunjukkan perbaikan. Apalagi pada tahun depan, Bali akan menjadi tuan rumah pelaksanaan event KTT G20. Banggar meminta Pemda Bali terus melakukan sosialisasi dan cermat dalam menghitung potensi penerimaan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang HPP yang baru disahkan. Dengan G20 tentu akan ada lonjakan-lonjakan itu. Karena nanti mungkin kegiatan wisatanya sudah mulai pulih, berbagai sektor akan mulai tumbuh. Pada triwulan 3 2021, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat minus 4,08% dibanding triwulan sebelumnya. Dari Provinsi Bali, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Bicara tentang Bali, Niki, Bali menjadi salah satu memang destinasi wisata favorit ya, khususnya di Indonesia. Karena orang-orang kalau misalnya dari luar itu kenalnya bukan Indonesia. Tapi Bali. Tapi Bali, itu dia dengan adanya pemulihan sektor pariwisata menjadi salah satu kunci pemulihan Bali nih. Kita berharap nih, apalagi PPKM level 3 sudah dibatalkan ya. Sudah resmi ya? Sudah resmi dibatalkan, Oke. makanya itu tadi Bali juga menjadi salah satu destinasi wisata akhir tahun. Tapi tetap jangan terbawa euforia, karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai nih gelombang ketiga akan terjadi. Ya, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Komisi 6 DPR RI soroti nasib Afsek Bandara 1 I Gusti Ngurah Rai. Proses rekonstruksi di tubuh BUMN tidak boleh merugikan dan mengabaikan hak-hak karyawan. Terlebih pemutusan hubungan kerja tenaga aviation security di Bandara Internasional Ngurah Rai. Dan oleh karena itu, anggota Komisi 6 DPR RI mendesak Menteri BUMN untuk turun tangan menangani permasalahan ini. Berikut liputan selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk turun tangan menangani kisruh kebijakan rasionalisasi alias PHK ratusan tenaga aviation security atau AFSEC di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Nyoman Parta menyampaikan proses restrukturisasi di tubuh BUMN tidak boleh merugikan dan mengabaikan hak-hak karyawan. Terlebih pemutusan hubungan kerja tenaga aviation security di Bandara Internasional Ngurah Rai disinyalir didasarkan pada alasan yang dibuat-buat. Ia juga meminta setiap kebijakan yang diambil pemangku kepentingan harus mempertimbangkan unsur kearifan lokal yang melekat di masing-masing daerah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang saya sayangkan adalah ketika dia ingin melakukan rasionalisasi, caranya mengada-ngada. Bagi orang Bali, tato adalah refleksi seni yang dia taruh di tubuhnya sebagai penghargaan dan pemuliaan terhadap seni. Jadi tidak ada kaitnya dengan urusan yang lain-lain. Jadi walaupun bertato, yang penting etikanya bagus, yang penting keterampilannya baik. Saya pikir tidak ada kendala ketika dia melaksanakan tugas. Nyoman Parta mengaku telah menyampaikan keresahan dan persoalan yang dialami para tenaga aviation security Bandara I Gusti Ngurah Rai kepada Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja di Komisi 6 DPR belum lama ini. Hasilnya, para security AFSEC Bandara Ngurah Rai yang terancam terkena rasionalisasi bisa bekerja seperti biasa dan tidak ada yang diberhentikan untuk 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Ini sering disoroti nih oleh salah seorang anggota Komisi 6 DPR RI terkait dengan bagaimana nasib para security AFSEC di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kita harapkan tadi kalau misalnya sudah disampaikan nih oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa tidak ada nih namanya pemutusan hubungan kerja terkait dengan para security AFSEC di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kita beralih ke informasi ini datang dari Komisi 5 yang dukung tambahan sarana prasarana untuk Basarnas. Terkait masih kurangnya sarana dan juga prasarana yang dimiliki Basarnas, Komisi 5 DPR RI mendukung penambahan sarana prasarana, terutama infrastruktur penunjang untuk penanggulangan bencana dan juga pertolongan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Terkait masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas, Komisi 5 DPR RI mendukung penambahan sarana prasarana, terutama infrastruktur penunjang untuk penanggulangan bencana dan pertolongan. Anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun mengatakan, Komisi 5 sangat mendukung penambahan sarana prasarana penunjang untuk Basarnas, termasuk penambahan kapal Basarnas yang dinilai masih kurang. Boyman Harun menambahkan, saat ini Basarnas baru memiliki 6 kapal untuk menangani masalah pertolongan dan kebencanaan di Indonesia. Ia berpendapat dengan kondisi geografis Indonesia, dukungan sarana dan prasarana bagi Basarnas untuk penanganan bencana dan pertolongan harus menjadi prioritas bersama. Kedepan kita akan sangat mendukung. Menurut saya sangat kurang sekali hal-hal yang kita lihat di sini.
Karena negara kita ini negara kepulauan yang sangat luas sekali, tentu sarana dan prasarana berkaitan dengan masalah pertolongan orang ini memang harus kita prioritaskan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah mengatakan, Komisi 5 ingin memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas memadai, terutama untuk menunjang penanganan bencana dan pertolongan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Sumail menambahkan selain kelengkapan peralatan, kesiapan personil dalam penanganan bencana juga harus menjadi prioritas agar penanganan bencana dan pertolongan dapat dilakukan dengan cepat dan sigap. Di mana titik-titik bencana itu ada, kita dorong supaya ada pelatihan bersama lah, latihan bersama untuk dalam rangka melakukan pertolongan pencarian orang-orang yang tertimpa oleh bencana itu. Cukup. Dari Provinsi Banten, Citra Ananda, TVR Parlemen melaporkan. Bicara tentang prasarana Basarnas nih, kini kita melihat apalagi kejadian-kejadian bencana alam baru saja terjadi, apalagi dengan topik hangat pada saat ini ya erupsi Gunung Merapi. Maksud saya Gunung Semeru. Dan di sini memang sangat dibutuhkan infrastruktur bagi penunjang untuk penanggulangan bencana dan pertolongan nih. Karena apa? Tempat-tempat itu pada saat kayak banjir yang ada di Makassar, karena memang perlu di satu tempat bencana itu perlu adanya satu tempat agar dimudahkan untuk jadi pertolongan. Nggak perlu mengirim alat-alat bantuan ataupun juga untuk mereka sudah ada standby langsung di Jakarta sebetulnya. Ya, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Komisi 2 dukung pembentukan Provinsi Saireri dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati dan DPRD dari Saireri, Papua. Baru-baru ini, Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan pembangunan di Papua melalui pemekaran wilayah sebagai upaya mendukung pemerataan pembangunan dan mengentaskan wilayah Papua dari ketertinggalan. Dan ini berikut liputan beritanya untuk Anda. Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan pembangunan di Papua melalui pemekaran wilayah sebagai upaya mendukung pemerataan pembangunan dan mengentaskan wilayah Papua dari ketertinggalan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, menyampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati dan DPRD dari Saireri, disampaikan aspirasi terkait pemekaran Papua dengan wilayah Saireri menjadi provinsi baru. Adapun yang menjadi pertimbangan Saireri yang terdiri dari 4 kabupaten memerlukan pembangunan yang dapat memacu perekonomian. Junimart pun berharap ke depan Saireri dapat dipimpin putra daerah yang mampu memaksimalkan potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Harus dihidupkan ekonominya yang selama ini mereka tertinggal untuk pembangunan di sana. Nah, dalam pertemuan ini ya tentu Komisi 2 DPR RI akan responsif. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengapresiasi aspirasi dari Bupati dan DPRD Saireri terkait usulan wilayah Saireri menjadi satu provinsi. Ia menilai usulan tersebut tepat karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 di mana wilayah Papua dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran. Undang-undang yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah terhadap Otsus Papua tersebut. Namun beliau meminta kepada kami bersama pemerintah bagaimana pemekaran itu secepatnya dilangsungkan. Helmi dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Ini pastinya mendukung segala sesuatu hal untuk akhirnya bisa mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua. Karena kita berharap nih pastinya bukan hanya Papua tapi seluruh provinsi di tanah air ini bisa mendapatkan anggaran dan juga proses pembangunan, percepatan pembangunan. Tapi terutama mungkin di wilayah Papua yang juga mungkin harus diutamakan juga nih oleh Komisi 2 DPR yang juga sudah mendorong adanya pembentukan Provinsi Saireri. Dan misalnya nanti kita akan kembali dengan headline surat kabar. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi.
di Suara Parlemen Pagi edisi 9 Desember 2021 masih bersama saya Rini Reski dan juga rekan saya Dan Supki dengan saya Supki Abdul. Ya, ini kita di segmen kali ini membacakan headline surat kabar ya. Iya, di headline surat kabar hari ini ada vaksinasi lengkap capai 100,8 juta warga. Wah, ini dia ini cakupan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap mencapai 100,8 juta penduduk nih Uki nih. tapi jangan sampai lengah ya kalau udah divaksinasi dosis 1 dan dosis 2 dan rencananya ini tahun depan katanya kita akan divaksin booster ya. Iya, booster mungkin di awal tahun. Tetapi kan untuk pencapaian dari persentasenya 70% kita masih ada di angka 40%. Untuk yang kedua ya, dosis kedua, dosis pertama kita sudah mencapai 50% lebih. Ya. Dosis kedua kita 20% lebih. Nah, selengkapnya kita akan membacakan headline surat kabar. Vaksinasi lengkap capai 100,8 juta warga. Cakupan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap mencapai 100,8 juta penduduk. Meski varian baru Omikron belum terdeteksi di tanah air, vaksinasi mengurangi resiko perburukan jika warga terpapar varian baru virus corona. Indonesia menempati urutan kelima negara dengan jumlah terbanyak vaksinasi COVID-19 dosis lengkap setelah China, India, Amerika, dan juga Brazil. Meski demikian, vaksinasi tetap mesti dipercepat dengan memastikan semua warga bisa mengakses layanan vaksinasi terutama kelompok rentan. Vaksinasi juga mengurangi resiko perburukan kondisi pasien akibat terinfeksi varian baru. Sejauh ini, Kementerian Kesehatan menegaskan varian Omikron belum teridentifikasi di Indonesia dan membantah adanya temuan varian itu dari pemeriksaan Pharmalab. Jadi berita informasi terkait sudah adanya varian Omikron di tanah air ini dipastikan hoax ya pemirsa. Jangan sampai informasi-informasi yang beredar Anda terima mentah-mentah, tidak di cross check terlebih dahulu ya. Jadi Kementerian Kesehatan dalam hal ini sudah memastikan belum ada. Kita berharap sih mungkin belum masuk ya. Jangan sampai masuk ya. Iya, jangan sampai masuk karena itu tadi kan Omikron katanya sudah ada 4 orang ya, ternyata hoax ya, sudah dipastikan hoax ya. Ya. Dan kita akan beralih ke dari headline berikutnya, Kalimantan perlu struktur ekonomi baru, investasi baru. Di Kalimantan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dari industri ekstraktif. Pemindahan ibu kota negara memberi peluang baru dengan kekayaan alam yang luar biasa dan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ada potensi besar untuk menarik investasi baru ke pulau tersebut. Investasi itu diharapkan mengubah struktur ekonomi Kalimantan yang bergantung pada kegiatan industri ekstraktif menjadi kegiatan ekonomi yang bernilai tambah. Oh, ini udah siap-siap nih, kita harus siap karena nantinya akan juga sudah dibentuk nih rapat terkait dengan panitia panja rancangan undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara yang baru. Dan misalnya nanti Anda bisa membaca secara lebih lengkap di harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari Kamis ini. Kami nanti akan kembali nih terkait dengan bagaimana nih WSBK sukses, siapkah Mandalika gelar MotoGP setelah jeda berikut ini. Banget nih kalau misalnya masyarakat di tanah air yang kemarin sempat menyaksikan World Superbike Series final di sirkuit terbarunya Indonesia, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan juga para racer ataupun juga nih para ininya di World Superbike ini merasa bangga dan juga merasa bahwa track dari sirkuit Mandalika ini bagus sekali gitu ya. Iya, apalagi nih Ki, kita kedatangan dari luar negeri ya, banyak sekali yang kita tidak pernah lihat sebelumnya, makanya bangga untuk Indonesia menjadi tuan rumah untuk di 2022 nanti. Persiapannya harus benar-benar baik ya tentunya.
Dan kita akan kembali pada headline hari ini, WSBK sukses siapkan Mandalika gelar MotoGP. Dan Indonesia kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah ajang balap internasional World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan sebelumnya Indonesia pernah menjadi tuan rumah WSBK di sirkuit internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 1997 lalu. Sirkuit Mandalika atau dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit memiliki panjang 4,3 km dan 17 tikungan dan luas keseluruhan mencapai 1.000 hektar lebih dan dengan biaya pembangunan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Gelaran WSBK 2021 memang telah usai dan terselenggara dengan sukses, namun event akbar itu adalah gerbang menuju event-event balap dunia lainnya di Lombok dan di Indonesia. Di tahun 2022 misalnya ada gelaran MotoGP yang dipastikan akan bertempat di sirkuit Mandalika. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengatakan bahwa terjadi perputaran uang sebesar 10 miliar lebih di kuta area WSBK Mandalika dan dampak WSBK sirkuit Mandalika 2021 memberikan pengaruh luar biasa pada pertumbuhan ekonomi UMKM di Lombok Tengah. Dan selain itu juga telah memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha lainnya seperti hotel, restoran, dan warung di area Mandalika. Juga anggota Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade memberikan apresiasi untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan WSBK dan Andre juga mengapresiasi dampak yang secara langsung yang diterima Indonesia bagaimana uang semakin banyak beredar di Lombok dengan acara yang mendatangkan wisatawan domestik dan juga internasional. Andre Rosiade bahkan mengusulkan usai MotoGP Mandalika kelak didorong mampu menggelar Formula One dan usulan tersebut bukan untuk gaya-gayaan, apalagi membuang-buang uang, tapi melihat besarnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin, berharap event-event internasional yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Street Sirkuit bisa membawa nama baik dan mengharumkan nama bangsa. Tidak hanya itu, dengan terselenggaranya event-event besar di sirkuit Mandalika diharapkan juga menambah pendapatan devisa dan pertumbuhan ekonomi berdampak baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Ya, ini terkait dengan bagaimana sirkuit Mandalika ini bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi UMKM di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana setelah World Superbike ini, bagaimana kesiapan sirkuit Mandalika untuk menghadapi MotoGP di tahun depan setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda yang masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi, baik menyaksikan melalui kanal YouTube TVR Parlemen maupun juga Instagram dan juga melalui First Media di TVR Parlemen. Nah, kalau misalnya ngomongin soal kemarin kejadian World Superbike yang series final ini di sirkuit Street Mandalika ini kemarin sebenarnya di awal-awal sempat terjadi permasalahan yang terkait dengan salah satu mungkin kru ataupun juga siapapun itu oknum yang membuka nih terkait dengan bagaimana motor yang baru saja tiba di salah satu timnya terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita membahas ini terkait dengan permasalahan tersebut, kita harapkan tidak ada terjadi lagi nih untuk kepentingan pribadi karena ternyata oknum tersebut membuka salah satu motor peserta untuk akhirnya dimasukkan ke YouTube dan juga menjadi konten pribadi. Kita harapkan nih dengan kesuksesan dari penyelenggaraan World Superbike Series Final
di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini bisa menambah semangat lagi untuk bagaimana kita bisa menggelar MotoGP, dan bahkan tadi anggota DPR RI Andre Rosiade juga berharap bisa menjadi tuan rumah dari Formula One. Karena ini kalau misalnya membahas memiliki panjang sekitar 4,3 km, ada 17 tikungan dan juga luas keseluruhan mencapai 1.000 hektar lebih, dan juga ini kalau misalnya membahas terkait dengan pembangunan yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, diharapkan nantinya ataupun juga sirkuit Mandalika bisa membawa dampak ekonomi yang cukup baik bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat Lombok pastinya, dan juga nantinya iklim investasi di wilayah Mandalika bisa juga dengan tumbuh seperti itu. Tadi juga ini sebutkan bahwa terkait dengan hotel, jasa, UMKM, ini juga berharap masyarakat bisa terus mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada. Siapa tahu ini nanti bisa menjadi salah satu industri yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang seperti hari ini. Iya, dan nih Uki nih, Mandalika itu adalah salah satu prioritas wisata juga nih di Indonesia. Mandalika, Labuan Bajo. Nah, makanya kita berharap Mandalika ini untuk kedepannya bukan hanya event nasional tapi juga internasional akan banyak diselenggarakan setiap tahunnya ya, tentunya MotoGP, Formula One, banyak sekali ya. Ya, kita nanti harapkan bisa juga menyaksikan secara langsung ya hari ini. Betul sekali. Dan misalnya ini adalah akhir dari Suara Parlemen Pagi edisi hari Kamis 9 Desember 2021. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Rindra Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.